4 hari sebelum Justitia mendatangi Dewi untuk mengirimnya ke neraka. Han datang menemuinya saat Justitia ingin masuk ke dalam rumah, mengajaknya berbicara sebentar, mengutarakan isi hatinya. Han berkata, kalau dia sudah tidak tertarik lagi mencari pembuktian tentang jati diri Justitia. Seiring berjalannya waktu mereka bersama, Han mulai terbiasa dengan kehadiran Justitia. Han berjanji tidak akan mengganggu Justitia lagi. Setelah Han berpamitan untuk pergi, timbul perasaan yang belum pernah Justitia rasakan seumur hidupnya, membuat Justitia seringkali melamun. Hal itu disadari oleh Vala, yang kemudian berkata, jika itu merupakan gejala jatuh cinta. Namun Gramori memberi nasihat kepada mereka untuk tidak memiliki perasaan cinta, karena Baal sendiri pernah melarang keras untuk mereka jatuh cinta. Dan jika hal itu terjadi, maka sudah dipastikan, Baal akan memberikan hukuman yang lebih menyakitkan daripada kematian. Besoknya Justitia menggunakan kekuatannya, mengawasi pergerakan Dewi. Dewi yang telah mendapat hak asuh anak, dibantu oleh anggota kepolisian, mendatangi kediaman Susi untuk menjemput Jiho. Akan tetapi Susi bersikeras melarang mereka semua untuk membawa Jiho. Susi memiliki firasat buruk jika Jiho ikut bersama Dewi, karena Jiho mengetahui rekayasa kematian ayahnya. Jadi Susi hanya akan memberikan Jiho saat detektif Han berhasil mengungkap siapa pelaku yang telah membuat anaknya mati. Dewi yang tak bisa berbuat banyak, dia pun kembali dengan ekspresi ketusnya. Dewi mulai merencanakan penjemputan Jiho dengan cara yang licik. Justitia hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan orang tersebut. Dewi lalu menyewa seorang lansia agar mau memberikan sebotol ginseng yang sudah diberi obat tidur agar Jiho memberikannya pada Susi. Lansia itu kemudian memancing perhatian Jiho agar mau membantunya. Melihat lansia kelelahan Jiho yang baik menawarkan bantuan padanya, Jiho berhasil masuk perangkapnya. Lansia tersebut memberikan sebotol ginseng kepada Jiho dan berkata, jika minuman tersebut akan lebih bermanfaat saat diminum oleh orang tua seusianya. Jiho pulang ke rumah dengan membawa sebotol ginseng. Dia menghadiahkan Susi sebotol ginseng yang akan membuatnya tertidur. Tak lama setelah itu, dari luar terdengar ketukan pintu. Jiho beranjak untuk melihatnya. Ternyata itu adalah Dewi. Jiho berusaha menghindarinya, namun Dewi mengancam, jika Jiho tidak ikut dengannya maka neneknya akan bernasib sama seperti ayahnya dulu. Di kantor detektif, Han masih menyelidiki kasus kematian suami Dewi. Tapi tak berselang lama ponselnya berdering, ternyata Jiho menghubungi Han. Tidak tahu bagaimana caranya, dia berkata jika ibu tirinya telah membawanya pergi. Han bergegas menuju kediaman Susi. Tapi di tengah jalan sahabatnya menelpon, jika Susi masuk ke UGD, diduga karena efek obat tidur yang berlebihan. Di tempat Jiho berada, dia kini mendapat penyiksaan dari ibu tirinya. Jiho ditenggelamkan pada baka air. Jiho terus diintimidasi olehnya. Namun saat Dewi hendak menghabisinya, ponselnya berdering, membuat dia meninggalkan Jiho sejenak untuk mengangkat panggilan tersebut. Ternyata panggilan itu dari Valak yang merubah suaranya menjadi wanita. Dia mengancam Dewi agar menemuinya malam ini di tempat suaminya mengalami kecelakaan, karena jika tidak dia akan memberikan kesaksiannya kepada polisi tentang sabotase kematian ayah Jiho. Melihat itu Dewi tak bisa tinggal diam. Dia menuruti permintaannya dan meninggalkan Jiho di rumah. Hal itu dimanfaatkan oleh Jiho untuk melarikan diri, mengambil beberapa koin untuk dia gunakan menelpon Han di stasiun telepon. Han mendatangi rumah Dewi, mengetuk pintunya dengan keras, tapi tak ada yang merespon. Tak lama ponsel Han berdering. Ternyata dia mendapat panggilan dari Jiho. Jiho meminta bantuan pada Han, agar menjemputnya di stasiun telepon dekat rumah ibu tirinya. Setibanya di sana Jiho sedang duduk ketakutan. Dia menceritakan semua penyiksaan yang dia dapat dari ibu tirinya. Han berusaha menenangkannya agar Jiho tidak takut lagi. Saat Dewi telah tiba di lokasi yang sudah ditentukan, dia dikagetkan dengan kedatangan mobil dari arah laut menuju ke arahnya. Dewi terus memandangi siapa yang keluar dari mobil itu. Ternyata itu adalah Justitia. Dewi bertanya-tanya apa yang ingin Justitia lakukan padanya. Justitia lalu mengeluarkan pisau nerakanya dan seketika membuat Dewi ketakutan. Justitia menanyakan keberadaan Jiho, tapi Dewi terus saja berbohong, membuat Justitia menampar wajahnya. Justitia menginterogasi Dewi agar mau mengakui jika kematian suaminya adalah rekayasa. Semakin Dewi berbohong maka Justitia akan semakin menyiksanya. Dengan kekuatan Justitia, dia membuat Dewi merasakan pengalaman seperti suaminya sebelum dia meninggal. Dewi sangat takut. Dia bersujud meminta maaf, dia akan mengakui semua perbuatannya. Namun lagi-lagi Dewi membuat kebohongan sehingga Justitia kembali menyiksanya. Justitia mengeluarkan pisau nerakanya lagi. Kali ini dia benar-benar mengirim Dewi ke neraka. Tinggal satu langkah lagi yaitu menandai dahinya dengan kata neraka. Setelah itu seperti biasa dia menggunakan jasa OB dari neraka untuk menghilangkan semua jejaknya. Tetapi kali ini Justitia meminta pada mereka agar menaruh jasad Dewi di depan kantor polisi. Itu semua ia lakukan untuk menarik perhatian Han agar menghubunginya. Karena diam-diam Justitia mulai jatuh cinta pada Han.
Besoknya berita kematian Dewi pun tersebar di media sosial. Han dan para sahabatnya menilai jika kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama. Akan tetapi Han diam saja karena dia tahu jika Justitia lah pelakunya. Setiap waktu Justitia selalu menyempatkan diri melihat ponselnya, berharap Han akan menghubunginya. Namun semakin lama menunggu Han tak kunjung juga menelpon. Bahkan Justitia sempat ingin menggunakan kekuatannya untuk melihat apa yang sedang Han lakukan. Justitia lalu diminta untuk menghadap kepala hakim, karena ada orang penting yang ingin menemuinya. Orang itu adalah Pak Jeong, anggota dewan sekaligus mantan calon mertua Kang Bitna. Wajar saja Justitia tidak tahu, karena dia bukan Kang Bitna. Kedatangan Pak Jeong semata-mata ingin mengajak Justitia makan malam di rumahnya. Malamnya Justitia memenuhi panggilan Pak Jeong untuk makan malam bersama. Pak Jeong berkata bahwa Kang Bitna sekarang sangat berbeda jauh dengan Kang Bitna yang dulu pernah dia kenal. Beliau juga membicarakan seputar bisnis pembangunan yang sedang ia jalani, di mana tanah villa yang sekarang ditinggali Justitia belum bisa dia dapatkan. Beliau bertanya apa yang membuat pemilik villa tak mau melepaskan villa tersebut padanya. Justitia hanya menjawab tidak tahu. Hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Justitia dijemput teman Han untuk dimintai keterangan. Justitia sangat senang bisa bertemu Han kembali. Han mulai menginterogasinya, akan tetapi karena tidak ada bukti yang mengarah pada Justitia, pada akhirnya Justitia meminta Han agar mengantarnya pulang. Namun sebelum itu Han ingin melihat pisau yang pernah dia gunakan untuk menusuknya. Justitia langsung memecahkan CCTV, namun Han terlihat biasa saja, sehingga membuat Justitia merasa bosan. Justitia marah kepada Han, memintanya untuk penasaran lagi, dan terus mengikutinya. Tapi tiba-tiba ada nenek-nenek melarang Han untuk mendekati Justitia, karena jika tidak maka salah satu dari mereka akan mati. Han mencoba mencari penjelasan tetapi dia berlalu pergi. Justitia juga merasa kagum dengan insting nenek-nenek tersebut. Paginya Justitia curhat pada Gramori tentang kekesalannya pada Han yang tidak tertarik lagi padanya. Gramori justru malah senang jika Han tidak mengganggu Justitia lagi. Sedangkan Han kini mendatangi kediaman Susi, menceritakan kematian Dewi. Han juga berencana menangkap si pelaku. Namun Ibu Susi menyarankan agar tidak usah mencari pelakunya, karena Dewi memang layak mendapatkan itu. Setelah itu Han singgah di TKP. Han menemukan botol cola dan seketika Han teringat Justitia. Sedangkan Justitia kini sedang asik membaca cerita tentang iblis, akan tetapi terdengar suara ketukan pintu yang mengganggu. Ternyata tetangganya memberikan kue beras. Tetapi di belakang itu Han datang menemui Justitia. Justitia bahagia bukan main hingga membuat jantungnya terasa sakit, dan seketika dia pun pingsan. Nantikan terus part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ID21 dan terima kasih.